konsekuensinya kalau kerja di kapal pesiar nggak ada liburnya, tapi sekalinya cuti 2 bulan. Karena kontrak di kerja di kapal pesiar itu singkat-singkat. Aku aja di Viking ini cuma 6 bulan. Kapal yang lain bisa 7 atau 8 sampai 9 bulan. Di kapal pesiar ini dia yang pertama bilang gini, kamu mau diterusin kemana, mau langsung kerja apa sekolah lagi. Saya mikirnya kalau misalnya sekolah kuliah S1 itu terlalu lama, karena maaf saya dari keluarga yang nggak terlalu kaya. Kalau di sini dulu aku masih ingat bikin laporan PKL tuh sampai dijadiin buku kan, dijilid lah bla 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 gitu kan. And action. Hai guys, welcome back to GMM Podcast. Sekarang kita podcast GMM yang kedua bersama dengan alumni dari SMK Yadika Soreang angkatan pertama ya kak ya. Iya. Dengan kakak Sri Wahyuni. Kakak ini punya sangat banyak pengalaman di bidang perhotelan karena bergelut di bidang housekeeping sebelumnya kakak. Waktu datang ke sini dari flight itu sempat ngalamin jet lag atau gimana kak? Penerbangan berapa jam itu? Enggak sih, kemarin itu aku dapat dua flight. Dan yang pertama itu dari Turki ke Jeddah. Saudi Arabia. Sampai Jeddah. Ya, baru dari situ ke Jakarta selama 10 jam. Jadi yang flight pertama itu 4 jam, flight kedua 10 jam 14 jam. Mungkin udah biasa ini ya namanya Ya, flight terus berlayar jadinya udah biasa. iya, kalau awal-awal sih. Ya buat yang awal-awal pasti ada jet lag terus sisik ya. Iya, kalau sisik itu lebih, kalau kita stay lama di laut itu kita ada perasaan pusing atau yang sisik kayak gitu. Waktu kakak awal masuk di kapal pesiar itu gimana kak? Sempat sisik juga atau langsung udah aja gitu orang kayak cenghar gitu kabam berangkeun karena misal di kapal pesiar gitu atau gimana? Ada sih, pusing aja sih. Pusing. Alhamdulillahnya pusing aja, nggak sampai ya muntah, vomit gitu enggak sih. Oh orang ada yang sampai vomit gitu ya? Ada kemarin baru pertama kali dan sempat rapsi gitu dari South America dan kayak gitu vomit. Setelah kakak kisah kakak seperti sekarang ini kesibukannya sekarang lagi free dulu ya 4 bulan ya. Lagi vacation. Nanti lanjut lagi ke pakai kapal apa kak? Masih Viking, cuman mudah-mudahan nggak diganti sih. Aku nanti ditempatinnya di Viking Orion. Ya mudah-mudahan nggak ada perubahan. Yang rutenya di Eropa itu Asia. Orion itu Asia. Kalau yang Jupiter itu kemarin South America sampai Europe. Ya sampai. Iya. Tadi sempat di briefing juga, cuman ya karena namanya kan dari istilah planet-planet ya kalau nama Viking itu, jadi ya sometimes kita mess up ya. Oke. Terus waktu kakak awal-awal masuk di Yadika ini kok bisa tiba-tiba langsung, kita taunya kan sekarang kakak udah di kapal pesiar gitu. Nah waktu di SMK Yadika Soreang ini kakak gimana kak? Apanya ngambil jurusan kenapa? Ya jurusannya kenapa, terus perjalanannya gimana tuh bisa nyampe kayak sekarang juga itu? Awalnya sih saya itu ngambilnya bukan perhotelan. Oh iya? Fun fact-nya itu. Waktu dulu kan aku angkatan pertama itu ada kalau nggak salah 5 jurusan kan? 5 jurusan? Iya, aku tuh milih pertama tuh TKJ yang komputer. Kan kalau sekarang RPL ya. Di sekolah lain? Atau di sini daftar pertamanya itu TKJ karena ada saudara juga yang TKJ gitu, jadi masih labil pemikirannya mau ngambil jurusan apa gitu. Cuman setelah dipikir-pikir ada teman cewek aku tuh ke perhotelan gitu, masih labil pemikirannya. Udahlah ke perhotelan aja, meskipun saya waktu itu sampai sekarang pun belum bisa make up gitu karena kan
mindsetnya itu perhotelan harus Harus cantik. bersih, cantik, Iya tinggi, gitu, harus kayak ini. profesional. Iya kayak gitu. Padahal ya kita juga kalau misalnya belum bisa make up ya belajar. Iya, yang penting kemauannya untuk belajar. Seperti sampai sekarang ini Kak Sri Wahyuni walaupun udah ke banyak negara, tetap bahasa Inggris itu nggak ada berhentinya belajar Iya, ya Kak ya. betul. Betul. Aku juga masih belajar. Iya. Yang penting kita percaya diri, terus praktek setiap hari itu bisa skill kita meningkat. Meskipun ya sebelumnya aku juga belum pernah les kayak gitu, paling belajar bahasa Inggris ya di sekolah gitu. Jadi yang belum merasa belum bisa bahasa Inggris tapi pengen kerja di luar negeri atau di kapal pesiar itu bisa. Sebenarnya itu balik lagi ke niat kita. Oke, flashback lagi nih tentang latar belakang kakak ya. Waktu dulu kan basicnya TKJ, terus setelah TKJ itu pindah ke perhotelan. Kelas 11 ya? Enggak, itu daftar pertama itu TKJ, udah tulis TKJ. Pas daftar ulang, saya nanya ke pihak tata usaha kalau misal perhotelan ini masih ada nggak? Gitu. Ada sih katanya gitu, karena lagi gencar-gencarnya perhotelan mau ngebuka 5 kelas waktu itu. Jadi masih ada slot gitu buat mau masuk atau pindah gitu kan. Aku mutusin bisa nggak pindah dari TKJ ke perhotelan. Oh iya bisa. Ya udah, dan akhirnya perhotelan gitu. Selama waktu perhotelan itu kakak belajar apa aja tuh yang dipelajari di hotel-hotel itu? Pelajarannya apakah relevan sama di dunia industri apalagi untuk di luar negeri ini? Banget sih. Ya. Karena kan Yadika itu jurusannya itu enggak spesifik kayak tata boga gitu, kayak gitu enggak housekeeping doang gitu, tapi kan akomodasi it means like semua departemen kita nyobain kan, kita dipelajari. Dan ya aku pernah nyoba praktek front office, FD service, FD product, housekeeping itu pernah dicobain. Jadi at least kita punya basicnya gitu, gambaran buat kedepannya. Karena kan SMK itu belajar dulu, nanti ada PKL kita milih departemen apa, baru disitulah kita fokus ke satu departemen gitu. Apalagi kalau kita setelah lulus emang benar-benar mau kerja di hotel, ya kita asah terus mau di departemen mana gitu. Oh, ini foto waktu kakak kapan? Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 praktek food beverage. Bukan sih, ini eskul. Oh, eskul. Culinary art. Ya, dulu tuh ya. Sama yang tengah tuh udah almarhum. Jadi kakak sebenarnya eskul culinary art. Iya. Nah tapi pas kerjanya housekeeping. Itu banting setir kok bisa gitu kan? Iya, karena semua orang juga tahu di Yadika tuh angkatan pertama aku tuh kecil kan, sampai sekarang masih kecil gitu, perawakannya kecil, terus ngerasa housekeeping tenaga terus kan yang keluarin, coba deh masak gitu kan, sampai kan waktu PKL itu 3 bulan aku di kitchen. Oh ini waktu PKL? Kalau kecil banget. Ya kan. Aku dulu rambutnya pendek ya, rambutnya pendek. Aku di kitchen. Tapi sekarang aku masih komunikasi sama chef yang sebelah aku, itu Chef Deris. Di cruise ship juga atau? Enggak, sekarang dia udah jadi ibu rumah tangga, tapi punya brand kayak kue-kuenya sendiri gitu, jadi jualan kue. Karena dia di pastry. Kakak di pastry juga berarti? Aku bolak-balik sih, karena memang waktu job trainingnya cukup singkat, cuma 3 bulan. Kalau nggak salah sekarang 6 bulan di sini. 3 bulan, jadi aku disuruh buat nyoba ke pastry juga, ke main kitchennya, sama ke kayak bacer gitu. Motong-motong daging gitu ya? Kayak gitu, kayak nyiapin kondimen kayak gitu. Oh, banyak sekali ya. Iya. Terus selama kakak sekolah, ini waktu ini ya, kakak waktu bilang praktek. Iya. Itu kebanyakan dekorasi sih daripada dessertnya. Itu waktu kelas
dua juga. Memang temanya ulang tahun atau Fantasy World. Fantasy World. Iya. Kelompok aku kebagian bikin desain karena satu kelas itu setiap kelompoknya itu setiap grupnya itu ada yang bikin appetizer, main course. Personally kakak soal Aku kenal aja sih lebih ke main course gitu ya, ada salty kitchen gitu. Kalau ke pastry kayak lebih ribet aja. tapi yang makannya juga kenyang sih kalau main course ya. Iya. Baik. Terus selama kakak di SMK ya di Kasoreang ini bisa sampai sekarang, sepertinya pasti selalu ada perubahan lah, namanya juga dari fase berkembang sampai dewasa kan. Nah di SMK ini perubahan apa yang kakak alami? Perubahan dari menurutku sikap sih. Sikap, cara berpikir gitu beda lah sama sekolah gitu. Kalau sekolah kan masih pengen main-main gitu kan, ya apa sih labil gitu pemikirannya. Kalau udah lulus tuh mindsetnya udah gimana nih cari kerja gitu kan. Dan di SMK pun sebenarnya udah disiapin ya untuk cari kerja, untuk siap ke industri. Kita udah ada bursa kayak gitu kan, namanya udah kerja sama hotel, tapi gimana caranya kerjasama bareng hotel itu berjalan dengan baik, itu gimana orangnya yang minat gitu. Kalau memang benar-benar minat kerja di hotel ya kita pasti bisa. Terus kak, misalnya kakak itu kan dari SMK ya Dika. Nah, apa langsung kerja kah, terjun ke dunia pekerjaan atau lanjut studi dulu atau gimana, nggak bisa sampai awal-awal karena keluar itu ke Dubai ya? Iya, pertama ke Dubai itu waktu lulus tuh bingung mau kerja apa nih gitu kan. Karena kan kebanyakan itu yang saya rasain gitu ya, yang di hotel langsung itu nggak selamanya ngebukain lowongan pekerjaan untuk fresh graduate gitu kan waktu dulu. Terus mikirnya masa iya mau kerja yang lain gitu. Soalnya saya selalu punya prinsip kalau memang udah kita startnya nih di jurusan perhotelan ya, sebisa mungkin kita harus menjurus kerjanya. Jadi saya selalu mindsetnya kayak gitu. Saya mau ke kerjaan yang lain gitu kan, terus selama 3 tahun belajar di sini mau jadi apa gitu. Iya. Terus dari situ ngobrol lah sama guru BP Pak Pajar. BP Kalau nggak salah tuh iya BK, sorry. Lintas generasi bimbingan konseling. Ya. Pak Pajar kayaknya masih di sini di SMA ya. Nah, Pak Pajar. Nah, Pak Pajar. Kalian tahu Pak Pajar ya? Iya, Pak Pajar itu. Pak Pajar semoga sehat selalu. Dia yang pertama bilang gini, kamu mau diterusin kemana? Mau langsung kerja atau sekolah lagi? Saya mikirnya kalau misalnya sekolah kuliah S1 itu terlalu lama karena maaf saya dari keluarga yang nggak terlalu kaya gitu kan, tapi alhamdulillah lah pas-pasan gitu masih ada. Terus itu saya pengennya yang cepat gitu, nggak mau sekolah lagi lah biar gitu. make money juga. Nah biar cepat gitu. Nah itu dia bilang ada tuh sekolah yang singkat, ketika pelatihan tahu-tahu di mana, Banjaran mana? Banjaran katanya, kan ini Soreang tuh sebelah sana Banjaran kan. Emang ada, saya gitu ada. Udah kalau kamu nggak percaya, saya antar ke sana. Kalau masalah dia bilang gitu, ini alamatnya. Udah lah, nggak apa-apa saya ke sana bareng mama saya dulu. Masih ingat pas baru beres Idul Adha kalau masalah tahun 2016 ya 2016. Dan itu ke sana ternyata emang bener ada, dan itu tuh sekolah itu tuh udah dari tahun 97. Oh iya, kayak di logonya ya. Iya, 97 kan, gitu. Cuman dulu tuh bangunannya belum ada di Banjaran. Nah sekarang yang di Banjaran itu udah netep bangunannya di situ sekolah. Itu ngobrol-ngobrol biasa, nanya-nanya dulu lah, belum ada minat langsung konsultasi gitu. Ternyata
departemen yang ada di IHCT itu cuma 2 waktu itu. Oh. Ya, buat sekolahnya mau milih departemen mana. Nah, kan kalau di sini akomodasi belajar ke semua departemen kan. Kalau di sana langsung fokus mau milih departemen mana. Nah, di sana waktu itu tuh ada EV service aja sama housekeeping. Itu saya mikir, saya kalau misalnya EV service, alhamdulillah sih pernah gitu ya, casualan gitu di waktu SMK gitu. Itu make up saya kurang suka gitu kan, begitu adalah housekeeping aja nggak apa-apa, meskipun waktu saya SMK di sini pernah praktek housekeeping making bed tuh, bedsheet sama badan saya aja masih besaran bedsheet kan, Si spraynya. iya spraynya itu, dan si innernya itu si blanket, iya bed duvetnya itu lebih gede dari saya sampai diketawain lah sama teman-teman gitu, karena pas saya making bed itu malah si spraynya itu ke badan saya, nggak mau terbang ke bednya, spray gitu kan. Jadi itu nggak apa-apa lah, Bismillah gitu, emang niatnya baik kan. Dari itu mulai alhamdulillah ada rezekinya juga, dipermudah sama Allah, udah masuk dari situ mulai kan di sana liburnya sama kayak di sini, Sabtu Minggu kalau misalnya nggak ada casualan di sana, saya nyempetin aja ke IHCT buat making bed biar cepat gitu belajarnya. Di situ diajarin juga sama gurunya di sana, itu bisa meskipun pertama kalinya pegel-pegel atau gimana gitu kan, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang bisa gitu kan. Kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah kerjanya di house. Dan masih memang di bidang yang sama itu, tapi ternyata orang lain awalnya kan underestimate. Sebenarnya itu kan skill issue ya. Iya. Kelihatannya aja kayak nggak bisa, padahal nggak bisa nih, memang ya, karena belum diajarin dengan ini gitu. Setelah lamanya pengalaman, mungkin ada tekniknya tersendiri. Iya, ada tekniknya biar nggak dapat back pain gitu kan, biar nggak terlalu bungkuk atau gimana, itu ada tekniknya making bed biar cepet, biar nggak terlalu sakit sama badan gitu. Terus waktu kakak mulai ke Dubai itu kan aku mulai belajar di IHCT itu 2016 Oktober, lulusnya itu 2016 Oktober itu, lulusnya 2017 Oktober. Setahun aja? Iya, setahun aja. Wow. Karena dulu itu aku ngomongin yang aku rasain waktu angkatan aku ya. Dulu itu cuma 4 bulan teori, 1 bulan PKL di hotel yang rata-rata bintang 3, itu cuma volunteer 1 bulan aja, udah 5 bulan tuh ya. Terus ditambah 6 bulan yang PKL di hotel bintang 4 atau bintang 5. Kalau misalnya masih tetap pengen di hotel yang waktu volunteer 1 bulan ya nggak apa-apa, tapi kebanyakan sih kita dipindahin hotelnya gitu kan. Mungkin tujuan si volunteer itu buat kayak sebelumnya kita dilepas di hotel yang luar, supaya kita udah tahu basicnya dulu gitu. Supaya nggak kaget kita ya kalau tahu bisa dari bintang 5 kan equipmentnya juga lebih lengkap. Iya, karena kan yang ke IHCT itu bukan lulusan dari perhotelan doang, mereka tuh banyak, ada yang baru lulus SMA nggak tahu perhotelan sama sekali. Itu kita benar-benar jurusan apapun itu bisa ke IHCT gitu. Nah dari situ tambah 6 bulan PKL, itu udah berarti 11 bulan kan. Dari itu udah PKL 1 bulan terakhir itu baru ngurusin yang namanya kayak sidang gitu kan, bikin laporan lah gitu kan. Kalau di sini dulu aku masih ingat bikin laporan PKL tuh sampai dijadiin buku kan, dijilid lah bla 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 gitu kan. Kalau waktu itu cuma laporan, soft file-nya aja, baru kita presentasi by English gitu. Nah dari situ lulus, udah beres. Cuman dari situ, nah kebetulan aku waktu PKL itu di salah satu hotel Bandung. Dari udah lulus, aku ditawarin sama pihak hotelnya penyaluran. Mau nggak casualan? Udahlah, boleh, ayo. Alhamdulillah persoalan 1 tahun di sana, 1 tahun. Dari situ mikir, karena aku pemikirannya selalu ini
jangan terlalu stuck di zona nyaman nih gitu kan. Ya, harus ada income yang lebih dari sekarang gitu kan, karena kan aku juga butuh memenuhi kebutuhan aku dan lain-lain. That's why mungkin dibantu Ubin atau apa itu dibantu karena setelah lulus itu di HCT ada yang namanya grup alumni. Grup alumni yang isinya itu lowongan pekerjaan yang di Indonesia maupun di luar negeri itu ada agensinya juga. Enggak masih, jadi disalurin sama pihak ke sekolah, nanti pihak sekolah ada kerjasama sama agen ngurusnya gitu. Nah dari situ ada lowongan, itu cuma iseng awalnya karena memang mikir hadiah gitu ya. Iya, karena udah stuck di zona nyaman, terus udah capek, aku bilang ke supervisor, aku mau keluar. Mau kemana emang? Aku cuma asal ngejawab aku mau keluar negeri. Luar negeri mana? Dubai. Aku bilang gitu. Padahal aku belum ngelihat lokernya ada apa aja. Di Dubai itu ada apa aja gitu. Cuma asal ngomong, ternyata diijabah. Ya udah, semoga kamu lancar karena gitu. Udah keluar. Ke Dubai deh. Iya. Ada loker. Aku langsung baca-baca kan di grup ada loker. Aku bilang ke guruku, aku mau, kata ya udah, karena aku emang awalnya udah punya paspor masih berlaku, karena aku bikin paspor tuh waktu itu mau pengennya itu PKL ke Malaysia, cuman ada satu hal yang nggak bisa terpenuhi, jadi nggak jadi aku dipindahin ke Hotel Bandung, tapi paspornya masih tetap ada kan. Habis itu gimana tuh? Habis itu bayang ke kapal pesiar. Kalau kapal pesiar mah kan itu aku ngurus sendiri bareng agensi langsung. Tanpa campur tangan dari sekolah? Iya, enggak. Itu aku nanya-nanya ke temen yang udah join di Viking, dia kakak kelas aku, terus dia ngasih tahu step by stepnya kayak gimana. Ya aku ikutin. Administrasi payment. Itu kira-kira buat yang pengen ke cruise ship juga itu dapat berapa tuh? Kalau misalnya mau masuk ke kapal pesiar harus bayar apa aja gitu berapa? Aku kemarin dihitung-hitung sama bikin dokumen terus pulang pergi Bandung Jakarta ongkos bla 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 gitu ya, hampir 15 juta. Tapi ada yang di reimburse, dalam artian reimburse itu diganti uangnya sama company, kayak visa sama medical gitu. Tapi kalau dokumen lain kayak BST, SAT, CCM gitu, Simanbook yang benar dokumen kapalnya itu Simanbook itu yang tadi kakak sebutin buku pelaut. Iya. Jadi sebagai identitas kayak paspor tapi lautnya ya. Iya. Jadi lebih fleksibel ya. Oke. Terus selama di luar negeri ini kan pasti asing ya buat kita ya, kita nggak tahu. Nah itu culture shocknya gimana kak? Bisa maksudnya culture shock itu setelah kakak di luar negeri tiba-tiba ternyata di sini seperti ini ya, tidak sesuai misalnya, atau ternyata di sini lebih dari yang kakak harapin gitu, bisa bla bla bla. Untungnya sih aku ke Dubai dulu. Jadi di sana memang dicecer banget mentalnya. Drama apapun itu aku pernah ngalamin gitu kan. Jadi nggak terlalu kaget pas move ke cruise ship gitu. Cuman yang lebih spesifiknya itu kalau cruise ship itu ada beberapa, kebanyakan sih istilah yang baru aku dengar gitu, kayak misalnya kanan itu kan bahasa Inggrisnya right side. Right side gitu kan. Kalau cruise ship starboard sama port ya. Ya, kalau starboard side itu kanan, port side itu kiri. Iya. Itu aku kayak depan itu kan front off. Kalau di cruise ship itu forward. Kalau belakang kan biasanya back. Ini up. AFT. Makanya suka ada aft deck, stair gitu. Kayak gitu. Dan itu kayak contohnya kan kalau di hotel lantai itu bahasa Inggrisnya floor. Kalau di sana deck 1, deck 2, deck 3, floor, first floor, second floor gitu kan. Nah itu aku masih bingung, 2 minggu pertama itu masih bingung, masih belum
bisa apa benar-benar ini kepala kapal tuh sebelah mana gitu, ada di sini atau di sana, takut salah arah. Takut salah. Nah itu agak bingung, terus agak pusing juga gitu, kayak gitu sih. Terus culture shocknya kayak apa ya, pergaulannya lebih ini sih, lebih liberal, ya lebih terbuka kalau di cruise ship, tapi itu tergantung orang-orangnya. Ya, balik lagi kan kita bisa membentengi diri kita sendiri ya, terlepas dari pergaulan wild apapun itu gitu. Nah, terus Kak, misalnya nih kakak kan udah angkatan pertama ya, pasti mungkin dikit-dikit juga nge-stalkin sekolah kita, kayak improvement apa yang sekolah kita kembangkan. Nah, buat adik-adik yang baru nih kan sekarang lagi musim PPDB ya. Iya, mau kenaikan kelas. Iya, mau kenaikan kelas, pada bingung juga kayak mau sekolah di mana. Perhotelan juga memang yang alternatifnya kalau misalnya mau cepat sat-sat ya swasta kan pasti. Nah, kalau misalnya rekomendasi dari kakak, apakah sebagai alumni gitu kakak merekomendasikan sekolah ini? Karena gini, aku pernah dengar katanya kalau misalnya orang yang punya best experience di suatu sekolah gitu nggak bakal merekomendasiin. Nah, kalau di Yadika ini gimana? Menurut aku buat yang baru lulus SMP gitu ya, pengen pengen sekolah tapi setelah lulus sekolah pengen langsung kerja gitu ya, ngambilnya sekolah kejuruan. Dan sekarang itu lagi happening gitu buat perhotelan tuh, meskipun banyak pesaingnya tapi banyak juga lowongan pekerjaan yang memang dibutuhin di dunia perhotelan gitu kan. Menurutku sih pertama itu niatnya dulu yang benerin. Kalau kalian punya niat yang benar nih, mau benar-benar kerja di hotel di Indonesia, entah itu di luar negeri atau mau kapal pesiar, itu niatnya dulu. Kalau misalnya masih bingung, masih labil. Iya, coba diskusiin sama orang tua kalian sih. Nah iya, atau juga bisa tanya-tanya ke guru-guru yang ada di sekolah kita. Dulu Malvin tuh waktu masuk walk-in Bu, nanya-nanya, memang lagi cari-cari sekolah ya terutama jurusan perhotelan, karena Malvin kan memang rencananya ya kalau nggak ada rezeki buat kuliah, ya belum ada rezeki buat kuliah, ya lanjut ke kerja itu kan. Nah makanya suka ada meja registrasi PPDB di sana, enak juga Bu, emang sekarang Kak gurunya itu pada helpful gitu, jadi wah ini sekolah green flag banget kata aku teh. Oh ya udah deh gitu, apply ya kan, karena memang menarik. Kalau sekarang memang begitu Kak di PPDB itu. Ya lebih apa ya, lebih benar-benar harus didiskusiin lagi sama orang tua, karena begini, pengalaman aku sih kebanyakan teman-teman aku yang emang SMK atau enggak yang waktu kuliah aku dulu, jadi emang mereka tuh belajar gimana di industri perhotelan itu seperti apa, cuman setelah lulus tuh mereka lupa gitu, ini tujuan mau kemana. Tapi emang benar kan, emang takdir Tuhan itu beda-beda kan, ada yang emang jurus gitu kan, ada yang emang langsung nikah atau gimana kerja yang lain. Emang sih takdir itu kita nggak bisa semerta-merta mengubah takdir yang udah dikasih gitu. Cuman ya gimana ya, harus benar-benar berdoa gitu gimana baiknya gitu. Juga kita manfaatin yang serasa kalau kita memang kompeten di bidang itu, kita bisa di situ ya langsung aja lanjutin gitu. Terus ya memang perlu tanya-tanya juga kan, jangan kayak masuk ternyata masuk sini kayak jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel, betul. Nah terus waktu dari Dubai itu experience-nya kan jadi bekal buat ke kapal baik kampus itu. Nah begitu kakak masuk sana, apakah kakak itu langsung misal ini nih satsat gitu ngerjain ini atau ada penyesuaian dulu gitu, karena rasanya mungkin
karena di kapal beda atau ternyata malah jangan-jangan cruise ship itu memang ketiplak sama hotel? Enggak, ada bedanya, beda jauh. Emang kerjanya sama, housekeeping ya beres-beres sih, bersih-bersih. Cuman banyak bedanya. Tapi aku mikirnya gini, meskipun aku ada pengalaman di Dubai sebelumnya, aku tuh selalu kalau ke tempat baru, meskipun udah tahu nih arahnya mau kemana, apa sih pekerjaannya gini-gini, aku tetap kayak orang yang nggak tahu gitu. Tetap nanya aja gitu. Iya. Takutnya salah gitu, karena kan standarnya juga beda, cara ngebersihinnya beda. Tetap aja kalau ke jalan. Iya benar. Jadi tetap kalau ke tempat baru kita harus tanya. Jangan sok-sokan masing-masing kan setiap kampung. Emang kita tahu cara ngebersihinnya gimana. Tapi kalau mereka tempat baru itu punya standarnya tersendiri, ya kita harus ikutin. Jangan semerta-merta di luar gini enggak. Kita harus ngikutin standar yang di tempat baru. Begitu. Kalau misalnya orang kan pada mungkin tertariknya ke kapal pesiar itu karena enaknya bisa jalan-jalan gitu atau uangnya dolar ya dibayarnya dolar. Oh iya, itu waktu awal-awal kakak di kapal pesiar itu rate-nya berapa kak buat ini apa kakak salary-nya lah gitu? Salary sih ya alhamdulillah lebih dari yang Dubai gitu kan. Ya, tapi aku nggak mau nyebutin nominalnya sih. Nah iya nggak. Karena apa ya? Kalau kalian benar-benar mau kerja, jangan dulu lihat gajinya. Memang kita butuh duit, butuh uang, tapi yang penting kita nyari kenyamanan dulu di tempat kerja tersebut. Kalau misalnya kitanya nggak nyaman, terus gajinya gede, ya jangan diterusin menurutku. Karena meskipun gaji gede, tapi kitanya nggak nyaman itu nggak akan benar kerjanya. Gitu. Mending kita nyaman di tempat kerja, tapi gaji pas lah gitu, cukup buat kita. Ya, yang penting work life itu balance. Iya, kayak gitu sih. Kalau aku jalan-jalan di kapal di luar negeri itu cuma bonus aja, karena kan di kapal pesiar nggak ada libur. Yang kerja 10 jam itu ya tetap. Jadi kerja 10 jam plus sama 2 jam istirahat, total 12 jam ya. Kita sehari 24 jam, kita masih punya 12 jam lagi. Itu tuh sebenarnya waktu istirahat kita kan. Nah, kita jalan-jalan keluar itu ngurangin jam istirahat kita, jam tidur kita. Itu ya jangan tiap hari juga keluar sih, karena kasihan badan juga kan. Ada yang dikorbanin antara mau tidur atau mau jalan-jalan gitu. Karena ya gitu konsekuensinya kalau kerja di kapal pesiar nggak ada liburnya. Tapi sekalinya cuti 2 bulan. Karena kontrak di kerja di kapal pesiar itu singkat-singkat. Aku aja di Viking ini cuma 6 bulan. Kapal yang lain bisa 7 atau 8 sampai 9 bulan. Di kapal pesiar ini tantangan terbesar buat kakak apa? Kadang kan orang ada yang misalnya terkendala di language barrier jadinya, atau mungkin karena pressure-nya beda atau menurutku sih pressure-nya itu dari lingkungan bisa, dari teman kerja bisa, tapi itu gimana cara kita nyikapinnya itu kayak gimana. Kalau misalnya memang benar-benar lingkungan kita itu dalam artian toksik, ya kita bisa report ke HR, ke HRD gitu. Bilang aja kita merasa nggak nyaman gitu, pressure-nya terlalu tinggi, padahal kita kerja baik-baik gitu. Kalau memangnya posisi kita nggak salah, tapi kita selalu disalahkan, ya report aja. Apalagi yang bisa kayak ada harassment. Nah itu, apalagi aku perempuan kan. Kalau di sana itu kita ngerasa dilecehin gitu, kayak catcalling atau gimana, terus kitanya nggak nyaman, itu bisa langsung report ke HRD. Karena di sana itu respect banget sama yang mau perempuan. Dan kakak feel safe dengan tempat kerja sekarang? Kadang-kadang ada juga sih orang aku ngerasa nggak nyaman, tapi masih ada di jalur batasnya. Kalau misalnya udah keluar jalur, aku juga bakal report sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Turut sama gitu.
Terus Kak, kalau cara Kakak mengelola stres atau sama mumet gitu, bosan. Ya, time management juga itu kan waktu 24 jam memang terkesan banyak, tapi karena dipakai kerja dan istirahat, jadi mungkin untuk santai-santainya sedikit lah. Bisa dibilang cara mengelola itu gimana Kak? Aku pernah waktu mau crossing tuh, si kapalnya crossing dari South America ke Europe, itu kan hampir kalau nggak salah 4 hari di laut, itu kan bosan banget kan, terus kerjaan lingkungannya lagi nggak enak gitu kan, lagi banyak drama, itu pas ke darat itu langsung keluar ngilangin stres lah gitu. Dari stres kerjaan apapun, karena kan kebanyakan di cabin tuh kamar kita gitu kan, kita ibadah di situ, tidur atau ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu kan lewat handphone, kita tambahin sama jalan-jalan itu juga bisa mengurangi stres kita. Kayak di tempat ini nih ada restoran Chinese nih yang notabene makanannya ya Asia kan, jadi cocok lah sama mulut Asia gitu, mulut Indonesia. Atau kalau opsi halal bisa nyari ke restoran Turki ya, di Eropa. Iya, dan kita juga, aku juga sebagai muslim, kalau misalnya mau makan kan itu suka ada tulisannya kan, ada misalnya chicken cordon bleu yang konten pork, ya jangan dimakan gitu. Kalau misalnya ini nih daging tapi kita ragu ini daging apa nih, gitu kan, tulisannya beef nih, ya kayak sosis itu kita bingung nih, ini materialnya apa aja, campuran. Kalau ayam sama sapi kan ya, tapi kalau ternyata mungkin ayam sama porknya, kita nanya aja ke chefnya gitu, chef ini sapi atau babi? Sapi, ya udah makan. Ya jangan lupa bismillah dulu lah. Bismillah, ya kalau meskipun ada gitu ya, kalau at least kan namanya kita nggak tahu ya, maksudnya kayak orang kan kadang ada yang misalnya nggak tahu tuh udah aja biarin lah makan gitu. Lah gitu makan aja. Tapi aku juga kalau misalnya chefnya juga ngejawabnya agak ragu, aku suka nanya tuh ke teman, kan banyak yang bukan non muslim juga, cobain dong ini pork apa beef gitu kan, oh ini pork, ya udah jangan. Terus pengalaman Kakak momen waktu di kapal pesiar yang paling berkesan itu saat Kakak gimana tuh Kak? Waktu aku di Norway sih. Norway. Berarti Norway itu negara Skandinavia ya? Iya. Dan Sweden? Iya, Sweden. Nah itu benar-benar view-nya itu kayak, kalian kan kalau di laptop itu suka ada wallpaper tuh, kayak gitu beneran. Tapi ini ngeliat langsung gitu. Nah, yang mana nih Kak? Masuk nggak di sini? Ini bukan. Liverpool, Inggris. Ini Jerman. Nah ini. Oh ini. Jadi si rumah-rumahnya itu unik gitu sih warnanya itu. Jadi itu tuh padahal toko sih sebenarnya. Tapi yang atas-atasnya itu rumah. Terus kayaknya ini kotanya ini walkable banget ya? Iya, ini di Bergen. Jadi dekat parkiran si kapalnya juga, dekat lah ke kotanya. Tapi ini tuh ada gunung, jadi si topografinya tuh laut, gunung gitu. Gila, cepet bener. Terus yang tadi Pisa Tower itu masuk ke bucket list aku, pengen ke Pisa Tower. Dan kesampaian. Iya, nyobain juga pizzanya ya. Iya sih. Ya meskipun rada beda ya, karena kan yang biasa enakan di sana sih, emang enak. Tapi enak. Kan pizza itu asli dari Italia, enak banget. Beda lah sama pizza yang biasa gitu. Ya kalau Italia ya pizzanya ya jelas Italian kan stylenya. Karena kan kita kalau makan biasanya yang American gitu, yang udah ada tambahan apa-apanya, benar-benar crispy. Masuknya affordable juga kalau di pizza itu di sana, atau gimana? Apanya sih? Apakah harga pizzanya itu terjangkau gitu buat masyarakat sana, atau masuknya makanan yang lumayan wah? Kalau kita kan kadang melihat pizza tuh kayak wah gitu. Di sana ya biasa aja karena kan emang khasnya Italia. Salah satunya pizza. Makan rendang gitu ya. Kayak bakwan gitu, bala-bala.
Terus saran atau tips kakak buat anak-anak Yadika kita tercinta yang ingin bekerja di kapal pesiar atau kerja di luar negeri, bisa juga kuliah ya, karena sama-sama kan ke luar negeri itu ada struggle-nya tersendiri, di mana kita kalau di sini itu ya dimanja, apa-apa dilayani, kalau di sana kita struggle banget. Iya, mandiri banget, harus mandiri. Ya saran aku sih banyakin dulu belajarnya, terus dari bahasa, meskipun kita belum jago benar gitu, belum bisa benar, tapi ya tiap hari harus belajar sih, praktekin tiap hari. Kalau nggak dipraktekin tiap hari itu kayak si mulut tuh kaku lagi kalau ngobrol bahasa Inggris gitu. Terus kalau udah cukup umur boleh langsung ke kapal, tapi ada beberapa kapal yang memang nggak ada lowongan buat di bawah under 20 tuh belum bisa. Rata-rata sih kapal itu minimal 21 minimal, tapi ada kapal yang kalau nggak salah nih ya, teman aku pernah nyerita itu di Costa Carnival itu baru 19 tahun, 20 tahun itu udah bisa. Jadi kebanyakan sih teman-teman aku juga dari sana langsung ke Viking itu karena Costa sama Carnival itu buat batu loncatan aja. Nanti kalau umurnya udah 21, 22 baru pindah ke kapal yang upgrade lagi lah. Terus menurut kakak nih situasi seperti sekarang kan sebenarnya industri pariwisata dan perhotelan itu sempat down karena COVID. Nah menurut kakak di masa depan ini kira-kira hal apa yang bakal jadi tren atau sesuatu yang industri perhotelan itu apakah bakal menjadi sesuatu gitu di masa bakal lebih maju kah, atau mungkin ya gini-gini lah. Pasti bakal lebih maju, apalagi kita ngomongin soal negara-negara yang udah maju itu pasti mereka juga kan ngebuka pariwisatanya lebih dari Indonesia kan, apalagi kalau Indonesia bisa ngelola pariwisatanya lebih benar lagi gitu kan. Jadi lowongan pekerjaan buat masyarakat Indonesia tersendiri itu bakal dapet banget gitu, nggak usah orang Indonesia kerja ke luar negeri gitu. Nah untuk bagian kapal pesiarnya juga sekarang aja Viking sendiri itu lagi mau launching 2 kapal, otomatis itu kan mereka butuh banget tenaga kerja kan. Yang udah kerja di Viking otomatis kan dipromosiin jabatannya gitu kan, pasti banyak banget lowongan kerja buat adik-adik gitu kan. Dan untuk penyerapannya itu tuh di cruise ship bisa ratusan sampai ribuan karyawan ya. Iya, untuk Viking tersendiri kita kan menyebut karyawan staffnya itu di sana kru tersendiri itu di sana tuh hampir 600 kru satu kapal tuh. Itu Viking karena kan kapal Viking itu kapasitas tamunya aja cuma 1000 kan, paling rata-rata 900 gitu kan, nggak sampai 1000 sekian. Karena emang kapasitas kapalnya segitu, ukuran kapalnya nggak terlalu gede, beda lagi sama kapal Royal, Carnival, yang Costa, Royal Caribbean itu kan lebih gede kan. Itu lebih gede, kapasitas krunya aja bisa sampai 1000, 2000. Aku selalu nanya gitu ke teman-teman yang emang sebelumnya punya experience di kapal yang lain gitu kan, di sana gimana, oh gini. Oh berarti di kapal Viking itu emang nggak terlalu gede gitu. Dan ya itu banyak, kalau kita mau nyari lowongan pekerjaan itu banyak gitu. Sri Wahyuni. Untuk Kak Sri Wahyuni, alhamdulillah banget, kita minta banyak-banyak terima kasih waktunya. Alhamdulillah ketersediaan waktunya. Tadi sempat ada delay dan kendala teknis ya. Aku juga nyadar tadi itu mati lampu ya. Iya. Kesel banget, lumayan itu mati lampu beberapa jam, tapi I hope memang selalu ada improvement dari podcast kita ini, JMM Podcast yang kedua. Nanti bakal ada JMM Podcast yang ketiga. Apakah isi dari podcast JMM yang ketiga
you will never know, tahu-tahu upload aja kita. Oke, thank you very much for all of you, for all your time, attention. Terima kasih, sampai jumpa. Always tune in, turn on, and learn on GMM Podcast. Bye-bye.